بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga hari ini kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Subtema yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku, materi pembelajaran 1, kita akan membahas 1. Membaca teks sederhana tentang komunikasi secara bersama-sama dan membuat kalimat dari kosakata baru yang telah ditemukan. 2. Membuat dekorasi sederhana. 3. Menentukan sisi bangun datar. Materi pertama, membaca teks sederhana tentang komunikasi. Anak-anakku, perhatikan bacaan teks berikut ini. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Jadi, pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Misalkan suku Indian pada zaman dahulu menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Tentu kalian tahu ya anak-anakku, yang namanya kentungan. Kentungan itu bisa terbuat dari kayu atau dari bambu yang dipukul sehingga menghasilkan suara. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik.
Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, perhatikan ya. Paragraf 1, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf ke-1. Komunikasi adalah penyampaian gagasan antar manusia. Selanjutnya, paragraf 2, apa gagasannya? Kalimat utama dari paragraf 2 apa? Ada bermacam-macam cara penyampaian ini nih. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Selanjutnya, paragraf 3, yaitu salah satu pesan secara tertulis adalah melalui surat. Yang ini ya. Nah, ini. Terakhir, kalimat utama dari paragraf 4 yaitu saat ini ada jaringan internet. Yang mana? Yang ini ya. Saat ini ada jaringan internet. Itu kalimat utama dari paragraf ke-4. Anak-anakku, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kalian membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama di setiap paragrafnya. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah ide pokoknya yaitu 1, cara menyampaikan gagasan antar manusia. Cara penyampaian pesan dari jauh. Cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan manfaat jaringan internet. Itulah ide pokok dari kalimat utama di setiap paragrafnya. Tugas pertama, silakan kalian buka halaman 120 dan 121. Menceritakan kembali teks alat komunikasi dengan teliti. 120 dan 121. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Seperti barusan yang kita bahas ya. Silahkan kalian baca dulu teksnya, yaitu halaman 120 dan 121. Alat komunikasi. Terus ceritakan kembali setiap paragrafnya. Terus garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tugas yang kedua, ayo mencoba membuat kalimat sendiri berdasarkan kata-kata yang disediakan di bawah ini, yaitu halaman 123. Kalian membuat kalimat dari kata-kata kentungan, komunikasi, modern, tradisional, SMS, email, internet, WA, dan pesan. Silahkan buatkan kalimat menurut versi kalian. Materi selanjutnya membuat dekorasi sederhana. Ayo mengamati. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan.
Kartu tersebut sangat cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Coba kita lihat kartu ucapannya seperti apa. Nah, ini kartu ucapannya ya, anak-anak. Di situ ada kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Isi berita dari pesan tersebut yaitu, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Itulah salah satu dekorasi sederhana ucapan terima kasih dari sebuah toko atau sebuah majalah di Jakarta. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, anak-anakku, silahkan kalian ikuti karya dekorasi membuat kartu pos seperti berikut ini. Nah, ini sama seperti kartu ucapan yang dikirimkan kepada Siti ya dari toko majalah di Jakarta. Nah, silahkan anak-anakku kalian belajar menghias sesuai dengan kreasi dan keinginan kalian dari kartu ucapan. Kartu ucapan terima kasih kepada teman dan yang lainnya. Silahkan dibuat sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Materi selanjutnya menentukan sisi bangun datar. Ayo mengamati. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Anak-anakku, setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Ingat ya, keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Ayo berlatih. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelas kalian atau di rumah kalian. Temukan kelilingnya bersama teman kalian, bersama orang tua kalian dan saudara kalian. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, anak-anakku, silahkan kalian gambar ulang dengan bagus ya, bangun datar berikut ini. Yang pertama, persegi. Bentuknya seperti ini. Yang kedua, segitiga. Yang ketiga, oval. Yang keempat, lingkaran. Lihat ya, bangun datar oval dan lingkaran itu berbeda. Kalian harus bisa membedakannya. Selanjutnya, bangun datar layang-layang. Belah ketupat, trapesium, jajar genjang. Materi selanjutnya yaitu materi pembelajaran 2. Kita akan membahas
Mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri. 2. Menggunakan kalimat rumpang dengan menggunakan kosakata tentang teknologi. 3. Mengamati dan menemukan informasi tentang sifat dan kebiasaan teman. Materi pertama, mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan. Perhatikan bacaan berikut ini. Hari ini cuaca sangat panas. Ali, Andika, dan Arkan ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Ayo mencoba. Sebagian besar bumi terdiri dari air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut ini adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kita ketahui bersama. Coba perhatikan anak-anakku, simbol-simbol di kolam renang. Salah satunya adalah seperti ini. Yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya dilarang mendorong. Nah, kalau kalian melihat gambar seperti ini, maka ini adalah peringatan dilarang mendorong. Selanjutnya, gambar yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, jadi nggak boleh terjun di situ karena kolamnya dangkal. Bisa menyebabkan bahaya pada kepala dan yang lainnya. Selanjutnya, simbol yang keempat, ini adalah dilarang berenang sendirian. Nah, nggak boleh ya. Kalau ada tanda seperti ini, berarti dilarang berenang sendiri. Yang terakhir, gambar seperti ini yaitu dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ya, itulah anak-anakku beberapa contoh simbol-simbol di kolam renang. Silakan pelajari lagi, perhatikan dan diingat-ingat ya. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas selanjutnya, yaitu halaman 129. Tadi kalian sudah mengetahui simbol-simbol di kolam renang. Sekarang kalian cari tahu simbol-simbol atau rambu-rambu yang ada di pantai. Apa artinya rambu-rambu atau simbol-simbol tersebut? Yaitu silakan buka halaman 129. Cari di internet atau meminta bantuan kepada orang tua kalian. Simbol apakah yang ada di
buku halaman 129 tersebut. Materi selanjutnya menggunakan kalimat rumpang dengan menggunakan kosakata tentang teknologi. Ayo membaca. Anak-anakku, bacalah teks berikut ini. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu atau zaman dahulu kala. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Anak-anakku, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Nah, silahkan kalian lihat. Alat komunikasi tradisional itu apa aja? Alat komunikasi modern itu apa aja? Alat komunikasi tradisional contohnya daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern contohnya telegraf, telepon, dan ponsel atau telepon genggam. Itu alat komunikasi modern. Lengkapilah kalimat rumpang di bawah ini dengan menggunakan kosakata tentang teknologi. Coba kalian lihat kalimatnya. Nah, ini adalah isiannya ya. Diisi dengan kata-kata tradisional, kentungan, modern, gong, dan ponsel. Nah, ini adalah kalimatnya. Nomor 1, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. 4, telepon kini berkembang menjadi titik-titik. 5, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik. Ayo silahkan kalian mengisinya. Coba kita mulai nomor 1 ya. Alat komunikasi titik-titik apa itu? Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Nomor 2 apa isinya? Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. 4, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Itulah anak-anakku mengisi pada kalimat rumpang dengan kosakata tentang teknologi. Materi selanjutnya mengamati dan menemukan informasi tentang sifat dan kebiasaan teman. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Diskusi adalah berembuk atau saling berdiskusi
atau tukar pikiran di antara teman untuk memecahkan suatu masalah. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi tentunya berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik karena mereka saling menghargai. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Ayo menulis. Anak-anakku, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, lihatlah anak-anakku, jenis sifat sopan. Ciri-cirinya apa? Menghormati setiap orang. Jenis sifat kedua yaitu sombong. Selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kalian tidak boleh memiliki sifat sombong ya. Ketiga, keras kepala. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jenis sifat yang ketiga juga tidak boleh kalian miliki. Buang jauh-jauh ya sifat keras kepala tersebut. Yang keempat, rendah hati. Selalu menghargai orang lain. Itu adalah jenis sifat yang baik. Yang terakhir atau yang kelima yaitu contoh sifat humoris. Senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas masih banyak lagi sifat lainnya. Ayo cari tahu bersama teman kalian atau orang tua kalian, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat-sifat tersebut? Nah, anak-anakku, ini adalah aneka sifat kebiasaan teman-teman. Ini sekedar contoh ya anak-anakku, bukan aslinya seperti ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalau ada namanya yang sama, ini adalah kebetulan saja contoh ini ya. Nomor pertama misalkan namanya Agus. Sifatnya apa? Keras kepala, kebiasaannya usil. Nah, ini tidak boleh diikuti. Yang selanjutnya namanya Wiwin. Sifatnya pemalu. Kebiasaannya apa? Sering menangis. Nah, ini baik apa tidak anak-anak? Ya, silakan kalian menilainya ya. Selanjutnya namanya Gatot. Sifatnya sombong. Nah, dia sering marah-marah anak-anak. Ini adalah sifat yang tidak boleh kalian miliki. Kalaupun ada harus sebisa mungkin kalian buang jauh-jauh. Selanjutnya nama Siti. Sifatnya rendah hati. Kebiasaannya suka menolong. Nah, ini sifat yang bagus. Harus ditiru. Nama Abdul. Sifatnya humoris. Kebiasaannya selalu tertawa. Nah, itulah anak-anakku beberapa contoh atau aneka sifat kebiasaan dari teman-teman. Tentunya ada yang harus ditiru dan tidak boleh ditiru.
Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu tadi. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, itulah teman-teman, siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.